kita dalam berdakwah mengajak orang-orang, mengajak umatnya Kanjeng Nabi kembali kepada jalan yang lurus. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang cinta, ada yang benci. Itulah sunnatud dakwah. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mengingkari bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, illal kafirun, kecuali orang-orang yang kafir mereka, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Al-Quran itu hak, Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril yang hak, diturunkan oleh Allah yang hak kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang hak. Makanya tidak ada kata sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil ikhwani al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muzannibin wal muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin katsiran wa walid ya hasanan fi 'alayhi qaiman bil azwal ya mujamil min al hamdul minka wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amal al maqbul billahi wa nahdi arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ankabut 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu, bacakanlah ma apa barang uhiya ilaika yang diwahyukan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad minal kitab dari kitab Al-Qur'an wa aqimis shalah dan dirikanlah sholat. Jadi perintahnya yang pertama yaitu kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kitab Al-Quran. Jadi kita bersyukur kepada Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa istiqomah setiap hari, setiap pagi bisa mengkaji Al-Quran. Karena perintahnya Allah yang pertama bacakan Al-Quran. Berarti kita sebagai umatnya kanjeng Nabi harus bisa baca Al-Quran. Sebagai umatnya kanjeng Nabi tiada hari tanpa membaca Al-Quran.
Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya kita harus bisa baca Al-Quran, harus bisa mengaji, dan harus berusaha sungguh-sungguh agar kita bisa mengaji Al-Quran. Wa aqimis shalah, kemudian perintah yang kedua adalah dirikan sholat. Jadi sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Makanya kita sebelum kita sholat, kita harus betul-betul dapat mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, kemudian aqimis sholat, kemudian kita mendirikan sholat. Sholat pun ada ilmunya, sholat pun ada ilmunya. Makanya kita harus belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsya, dari perbuatan fahsya yaitu mendolimi diri kita sendiri, wal munkar, dan perbuatan munkar yaitu mendolimi orang lain. Jadi sholat itu mencegah dari mendolimi diri kita sendiri dan mendolimi orang lain. Baca Al-Quran yang ada di dalam dada kita, baca. Apakah sholat kita sudah bisa mencegah dari mendolimi diri kita sendiri dan juga bisa mencegah dari mendolimi orang lain? Makanya baca Quran yang ada di dalam dada, baca. Makanya kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, kita harus sholat witir terlebih dahulu. Kemudian baca kitabnya. Iqra kitabaka kafa binafsikal ladzi, gimana? Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitabnya. Kitabnya dibaca sebelum tidur, introspeksi diri, baca tulisan-tulisan perbuatan kita yang sudah termaktub, yang sudah menjadi takdir kita, mulai kita dari bangun tidur hingga kita mau tidur kembali, dibaca. Lebih banyak mana antara kebaikannya, amal baiknya dan amal buruknya, harus kita baca, harus kita bisa introspeksi diri kita. Kalau lebih banyak amal baiknya, minta kepada Allah untuk Allah mengistiqomahkan dalam kehidupan kita, bahkan meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita. Kalau ternyata lebih banyak amal buruk yang kita lakukan, minta pula kekuatan kepada Allah agar kita tidak melakukannya lagi.
Makanya introspeksi diri. Kita belajar Al-Quran untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita mencari ilmu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menang-menangan, bukan untuk pintar-pintaran, bukan. Namun untuk diri kita sendiri, untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai amalan-amalan buruk kita itu lebih banyak, lebih dominan daripada amalan kebaikan kita. Karena hakikat dari sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat kita itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya, mendolimi diri kita sendiri, wal munkar dapat mencegah dari perbuatan mungkar, mendolimi orang lain. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar pahalanya. Nah, makanya kita harus berzikir, zikir lahir maupun batin kepada Allah, mengingat dalam keseharian kita kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Harus kita taati, harus kita mengabdi kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan sampai sebaliknya, lesan kita menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, namun dalam kenyataannya yang kita pertuhankan bukan Allah. Yang kita pertuhankan hawa nafsu kita sendiri. Na'udzubillah. Jangan sampai kita salah. Yang kita pertuhankan adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan As-Syaitonir Rajim. Jadi yang kita pertuhankan adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan As-Syaitonir Rajim yang mengajak kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Makanya hati-hati, jangan ngaku-ngaku beriman kepada Allah sebelum Allah mengujinya dalam kehidupan ini. Berat perjuangan ini, karena perjuangan yang terberat adalah melawan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Minta kekuatan kepada Allah dengan cara berzikir, mengingat Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu, dan Allah ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kalian perbuat. Ada orang, tidak ada orang, sepi ramai, Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Wala tujadilu ahlal kitab, dan janganlah berbantah-bantahan kalian ahlal kitab dengan ahli kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Jadi gak boleh berbantah-bantahan sesama dengan ahlul kitab, kaum yang diberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita tidak boleh berbantah-bantahan kecuali dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali bagi orang-orang yang zalamu, yang zalim, mereka minhum, di antara mereka. Kecuali yang zalim, yang sombong, kita harus menyombonginya, agar mereka tatkala kita menyombonginya, mereka tersadarkan
bukan karena kita ingin menyombongkan diri, bukan. Karena untuk menyadarkan orang yang sombong, kadang kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk lebih sombong lagi, untuk menyadarkan orang yang sombong. Wa qulu, dan katakanlah kepada mereka, amanna, kami beriman, billadzi, dengan apa yang unzila ilaina, yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil. Sama-sama kita imani bahwa kitab-kitab itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa ilahuna, dan Tuhan kami, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, wahidun, adalah satu. Jadi Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, namun satu, wahidun, satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kita ini orang Islam. Orang Islam itu pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Tidak boleh lepas. Ikhtiar dan doa tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Harus berikhtiar sungguh-sungguh dan harus berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan demikianlah anzalna, kami menurunkan, Allah menurunkan ilaikal kitab, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, al-kitab, kitab Al-Quran. Falladzina atainahumul kitab yu'minuna bih, maka orang-orang yang diberikan kepadanya kitab-kitab, yu'minuna bih, beriman mereka kepada Al-Quran. Ada kaum yang diberi kitab Taurat, yang diberi kitab Zabur, yang diberi kitab Injil, beriman kepada Al-Quran. Wa min haula'i man yu'minu bih, dan dari sebagian mereka man yu'minu bih, mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Sebagian beriman, sebagian tidak beriman, sebagian percaya, sebagian tidak percaya. Itu sunnatud dakwah. Kita dalam berdakwah mengajak orang-orang, mengajak umatnya kanjeng Nabi kembali kepada jalan yang lurus. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang cinta, ada yang benci. Itulah sunnatud dakwah. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah mengingkari bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, illal kafirun, kecuali orang-orang yang kafir mereka, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Al-Quran itu hak. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril yang hak, diturunkan oleh Allah yang hak kepada kanjeng Nabi Muhammad yang hak. Makanya tidak ada kata sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.